Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan membahas pada kesempatan ini materi baru yaitu transformasi geometri. Ya, bicara transformasi geometri itu adalah bicara perpindahan. Ya, perpindahan. Apa yang dipindah? Ya, dipindah lah. Dalam matematika ya objek geometri, bisa titik, bisa garis, bisa kurva, bisa lingkaran, bangun datar dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya, jadi intinya transformasi kan memindahkan suatu objek gitu ya. Kalau ini kan transformasi geometri berarti yang dipindahkan adalah objek geometri dalam kehidupan sehari-hari misalkan robot lah robot itu ya. Jadi robot itu kan juga berpindah dari satu titik ke titik lain itu ya. Itu menggunakan konsep transformasi geometri. Tetapi saya tidak akan bicara itu pada kesempatan ini yang saya bicarakan adalah membahas atau membedah kisi-kisi TKA matematika. Nah, ini dasar hukumnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Jadi transformasi geometri salah satu materi yang diujikan dalam TKA nanti. Nah, dibaca sendiri itu dari hukumnya. Nah, kemudian bicara transformasi geometri, yaitu diantaranya nanti adalah bicara pencerminan terhadap sumbu X. Matriknya seperti itu. Ini penting matrik itu. Nah, itu matriknya seperti itu. Kemudian kalau pencerminan pada sumbu Y, matriknya seperti itu. Ini penting matrik ini. Kemudian kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, matriknya seperti itu. Nah, ini penting. Kemudian kalau pencerminan terhadap Y sama dengan min X, matriknya seperti itu. Nah, ini berikutnya, kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan H, itu formulanya. Jadi titik kalau dicerminkan terhadap garis X, H sama dengan menjadi seperti itu. Nah, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau rotasi, jadi benda, objek itu akan berpindah kalau dicerminkan yang pertama. Yang kedua kalau dirotasikan. Dirotasikan seperti ini. Ya, dirotasi. Nah, dengan pusat titik 0,0 itu ya. Matriknya seperti itu. Kemudian dilatasi, matriknya seperti itu. Dilatasi itu diperkecil atau diperbesar. Ya, diperkecil dan besar nanti ya. Jadi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Nah, ini translasi. Ini pergeseran, digeser. Jadi sebuah objek akan berpindah ya. Kalau satu dicerminkan, dua tadi adalah dirotasikan, diputar. Yang ketiga itu dijelaskan, yang terakhir ada ditranslasikan dengan vektor translasi seperti nampak di layar. Nah, untuk apa sih matrik-matrik seperti itu? Nah, kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan. Itu yang pertama ini. Apa yang pertama ini? Saya akan menyelesaikan yang pertama ini. Soal yang pertama ini, satu katanya, titik P itu P3,1. Nah, untuk mengerjakan soal itu harus kita buat alur. Ya tidak harus sih. Tapi untuk memudahkan kita buat alur. Jadi nomor satu itu alurnya titik P. Nah, yang koordinatnya -3,1. Katanya dirotasikan putar berarti dengan pusat 0 sejauh 90 derajat. Nah, ini itu dikenai transformasi rotasi. Hmm. Itu dengan pusat O 0,0 diputar sejauh 90 derajat begitu. Nah, dia nanti pasti punya bayangan, punya petanya. Nah, saya namai misalkan adalah P aksen adalah X aksen, Y aksen. Jadi nanti P min 3,1 setelah diputar akan posisinya akan pindah menjadi X aksen, Y aksen yang dikenal ada bayangan atau peta ini. Kemudian setelah itu rutenya katanya dilanjutkan dengan translasi 3,4. Nah, titik ini nanti ditranslasikan dengan vektor translasi itu 3,4. Nah, ini nanti akan ketemu di sini setelah ditranslasikan. Nah,
Ini yang dikenal dengan P aksen, saya tulis X aksen, double aksen, Y double aksen. Siapakah P aksen? P double aksen ini, P double aksen ini adalah peta. Peta. Dari siapa? Titik P yang berkoordinat 3-3,1 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0, kemudian dilanjutkan transaksi 3,4. Atau siapakah P aksen itu? P aksen itu adalah bayangan dari titik P min 3,1 yang dirotasikan 90 derajat dengan pusat 0,0, kemudian dilanjutkan dengan transaksi 3,4. Itu maksudnya. Nah, kita cari satu persatu. Kita cari ini dulu. Ini itu adalah satu. Ini itu diperoleh dari titik min 3,1 yang dirotasikan sejauh 90 derajat. Nah, ini berarti apa? Mencari X aksen, Y aksennya nanti sama dengan, nah, yang dipindahkan kan min 3,1 titiknya. Nah, ini dipindahkan oleh siapa? Yang memindahkan siapa? Rotasi. Maka ini berarti matrik rotasi. Nah, kita cari matrik rotasinya. Matrik rotasi. Tadi, nah ini. Sorry, ini matrik rotasi. Nah, ini saya tulis biar nanti nggak menggeser-geser slide. Saya tulis. Nah, matrik rotasi itu, rotasi dengan pusat 0, alfa itu matriknya adalah katanya cos alfa, seperti nampak di sebelah itu, min sin alfa, ini sin alfa, ini cos alfa. Nah, saya tulis biar nanti tidak menggeser-geser. Nah, matriknya gimana ini? Nah, ini alfanya ada 90 derajat. Berarti mengganti alfa ini 90 derajat. Berarti kalau alfanya ini 90 derajat, karena alfanya itu 90 derajat, nah, kalau 90 derajat ini, 90 derajat, berarti cos 90 derajat, cos 90 derajat berapa? 0, berarti ini 0. Sin alfa, alfanya 90 derajat, sin 90 itu 0, sorry, 90 itu 1. Tapi ada negatifnya, berarti ini min 1. Nah, kemudian sin alfa, 90 derajat kan? Sin 90 derajat itu 1. Nah, cos alfa, alfanya 90 derajat. Cos 90 derajat itu ada 0. Nah, kita cari. Dikali begitu. 0 dikalikan min 3 itu 0. Ditambah min 1 kalikan 1 itu min 1. 0 ditambah min 1. Hasilnya adalah min 1. Teman-teman ini. Ini kali ini sudah menghasilkan ini. Sekarang ini kalikan ini. 1 dikalikan min 3 itu min 3. Ditambah 0 kalikan 1, 0. Min 3 tambah 0. Min 3. Nah, ketemu sudah. Berarti titik ini adalah min 1, min 3. Nah, begitu. Dari ini. Min 1, min 3. Ya. Nah, berikutnya adalah menentukan ini. Menentukan jadi min 1, min 3 ditransaksikan dengan vektor transaksi 34. Nah, nanti akan ketemu yang di kotak ini. Nah, yang kedua nanti. Yang kedua. Berarti untuk menentukan X double aksen, Y double aksen nanti sama dengan, nah, ini 34. Nah, 34. Ditambah, kalau transaksi ditambah. Nah, titik yang ditransaksikan kan min 1, min 3. Nah, jadinya 3 ditambah min 1 itu 2. 4 ditambah min 3 itu 1. Jadi, titik min 1, min 3 setelah ditransaksi dengan vektor transaksi 34, hasilnya 2 sama 1. 2,1.
Ya. Nah, itu. Ini saya simpan dulu yang ini. Nah, ini. Jadi petanya min 3,1 ya, akibat rotasi 90 derajat, transaksi 34 adalah 21. Itu caranya. Tuh, nomor satu. Kemudian saya contohkan nomor dua. Saya contohkan nomor dua. Nomor dua, ciptakan alur dulu. Ciptakan alur dulu. Dua, menciptakan alur dulu. Katanya apa? Katanya titik A-nya itu adalah min 3,2. Jadi ada titik A dengan koordinat 3,-2. Katanya soal itu. Kemudian ditranslasikan. Oh, enggak usah. Ini nomor dua nanti aja. Sorry. Nomor dua enggak usah. Saya jadikan contoh. Nah, nomor tiga langsung nomor tiga. Ya, sajikan contoh. Nomor tiga, yang jadikan contoh. Nah, nomor tiga, ini kita ciptakan alur dulu. Nah, untuk memudahkan menyelesaikan soal itu. Nomor tiga, alurnya. Katanya, nomor tiga itu titik A. Siapa A-nya? A-nya itu adalah titiknya adalah 8,-12. Katanya di, di, di didilatasi dengan pusat 0 faktor skala 2 didilatasi. Dilatasinya itu adalah pusatnya 0, faktor dilatasinya itu adalah 2. Nanti akan ada bayangannya. Jadi TA setelah didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor dari 2 itu ada bayangannya. Ya, saya misalkan ini ada A aksen, adalah X aksen, Y aksen. Nah, tidak berhenti di situ, dilanjutkan katanya dengan rotasi. Nah, dilanjutkan dengan rotasi 0,0180 derajat. Berarti ini setelah itu dirotasi begitu dengan pusat 0. Ini 180 derajat. Jadi menghasilkan bayangan atau peta. Nah, ini saya misalkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, gitu. Nah, itu alurnya. Nah, kemudian mencari ini X aksen Y aksen itu diperoleh dari titik 8,-12 didilatasi dengan faktor dilatasi 2 dengan pusat 0,0. Nah, yang pertama nanti dicari begitu. X aksen Y aksen sama dengan gitu ya. Berarti matrik dilatasi ini titik yang didilatasikan 8, ini 12. Siapakah ini? Nah, ini dilatasi di awal sudah saya kenalkan tadi yang namanya, oh ini sudah matrik dilatasi. Nah, ini saya tulis ini matrik dilatasinya. Nah, ini tadi kan rotasi. Sekarang dilatasi dengan 0, pusat 0 K itu adalah katanya K 0, 0 K, katanya begitu. Ya, kita isi di sini. Ini kan 0 K-nya berarti 2. Ini K-nya 2 ini. Berarti mengganti K ini dengan 2 ini. Berarti ini adalah 2 0 K 0 0 K 0 2. Kan begitu? Nah, dihitung ini. Saya geser dulu ini. Dihitung ini.
2 dikalikan 8 itu 16, ditambah 0 kalikan min 12 itu 0, berarti adalah 16. Berikutnya ini, untuk mencari ini, berarti baris kedua, 0 dikalikan 8, 0. 2 dikalikan min 12 itu min 24. 0 ditambah min 24, berarti min 24. Nah, ini. Berarti ini isinya adalah siapa? 16,24. Nah, begitu. Yang pertama. Tapi belum selesai. Berikutnya. Nah, titik min 16,24 dirotasi untuk mendapatkan X aksen Y aksen ini. Dirotasi dengan pusat 0,0 terus 180. Berarti untuk menentukan X double aksen, Y double aksen nanti adalah matriknya. Ini rotasi ini. Nah, sekarang yang dirotasikan bukan titik 8,-12, tapi 16. Nah, 16 min 24. Nah, itu. Nah, pertanyaannya siapa yang ada di sini? Nah, karena rotasinya 0, 180, matriknya tadi sudah ada ini. Matriknya. Nah, ini saya geser. Matriknya kan, kalau rotasi kan ini tadi, saya tulis ini. Tinggal mengganti alfa dengan 180. Kalau ini alfanya diganti 180 itu, cos 180 itu negatif 1. Sementara sin 180 itu, karena alfanya 180. Alfanya 180. Berarti sin 180 0, berarti ini 0. 0. Kemudian sin 180, 0. Cos 180, min 1. Nah, itu dicari sekarang. Dicari nih. Dicari. Min 1 dikalikan 16 min 16 ditambah 0 kalikan min 24 itu 0. Berarti min 16. Nah, min 16. Untuk menentukan ini, baris kedua kolom ini. 0 dikalikan 16, 0. Min 1 dikalikan min 24 itu 24. 0 ditambah 24. Berarti 24. Nah, berarti titik itu, nomor 2 itu. Nomor 3 maksud saya. Adalah titiknya adalah min 16,24. Siapa min 16,24 itu? Petanya. Inilah peta A double aksen itu yang berkoordinat min 16,24 itu peta atau bayangan dari titik A 8,-12 didilatasikan dengan faktor dilatasi 2 dengan pusat 0,0 dan kemudian dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat 0,0. Nah, itu loh maksudnya. Nah, ini juga bisa dikerjakan langsung. Ini kan dikerjakan satu persatu. Nanti kalau kamu ingin langsung, begitu ini langsung begitu untuk memperoleh ini, ya X double aksen, Y double aksen langsung, ya ada dua. Nah, ada dua matrik. Ini matrik yang pertama tadi ini. Nah, ini matrik yang pertama tadi. Yang paling kanan itu yang paling pertama. Matrik yang paling kanan itu matrik pertama. Yang pertama tadi kan dilatasi 0,2. O,2. Ini kan matriknya. Berarti nanti ini 2. 0, 0, 2. Jadi kalau ada dua transformasi, transformasi pertama, transformasi kedua, maka yang kanan ini adalah posisinya transformasi yang pertama. Dalam hal ini dilatasi 02 matriknya ini. Kemudian yang kirinya, yang kedua, urutan dari kiri kedua atau yang kedua, siapa? Dirotasikan 180 derajat. Tadi matriknya sudah ditentukan ini, berarti ini min 1, 0, 0, min 1. Nah ini titiknya siapa? Titik 8, min 12.
Nanti kan ini punya hasil gitu ya. Hasil. Hasilnya nanti pasti sama dengan itu. Jadi kalau langsung. Gitu ya. Itu kalau langsung. Boleh juga. Nah, yang mahir perkalian matrik langsung itu lebih cepat. Nah, nah, berikutnya saya berikan contoh lagi. Contoh yang kelima. Soal nomor 5 maksud saya. Nah, soal 5. Contoh terakhir dari pertemuan ini, yang kelima ini. Katanya yang kelima ini, nah, yang kelima ini, alurnya itu saya tuju dulu. Alurnya. Alurnya itu titik A itu min 5,2. Katanya diapakan? Katanya di titik 0,5 itu dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Nanti punya hasil gitu, kronologinya gitu. Alurnya begitu. Ya misalkan saya namai A aksen, X aksen, koma Y aksen. Lah, setelah dicerminkan terhadap sumbu X katanya dirotasi. Nah, dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Ini tuh dirotasi begitu, rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Kemudian ini itu siapa gitu loh ya. Ya ini adalah A aksen, A double aksen, X double aksen, koma Y double aksen. Siapakah ini itu? Ini itu adalah peta dari titik A yang dicerminkan pada sumbu X, kemudian dirotasikan terhadap apa? Dirotasikan jauh 90 derajat. Atau ada pelajaran itu bayangan dari titik A akibat dicerminkan pada sumbu X, kemudian dirotasikan jauh 90 derajat. Sama aja, istilah peta sama bayangan. Nah, caranya sama. Nah, yang pertama berarti mencari X aksen, Y aksen. Nah, Y aksen, X aksen. Dicarinya gimana? Ini matriksnya yang dipindahkan kan min 5,2. Nomor 5 itu. Nah, dicari ini siapa? Kalau pencerminan terhadap sumbu X ini siapa? Nah, kita tadi dikenakan di awal. Dikenalkan di awal pencerminan pada sumbu X. Ini kan? Berarti ininya matiknya adalah 1, 0. 1, 0. Kemudian 0, -1. Nah, nanti dihitung ini. Ada hasil. Ketemu ini. Dilanjutkan ini kayak tadi. Ketemu. Nah, itu. Nah, itu caranya. Nah, caranya seperti itu untuk soal nomor 5. Dilanjutkan sendiri itu. Nah, tuh. Seperti itu. Oh, sorry, soal nomor 5. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Nanti yang kedua juga begitu. Nah, yang kedua juga begitu. Dilanjutkan. Dua nanti dirotasi 0 sampai 90. Nah, itu kuncinya nanti dilanjutkan. Kuncinya adalah di situ nomor 5 itu min 2,5. Nah, ini kuncinya. Nah, dah.
Ini bukan contoh terakhir. Sekarang saya berikan berikutnya yang keempat ini. Yang keempat ini. Nah, ini. Yang keempat, saya tulis alurnya dulu. Yang keempat, satu alurnya dulu. Gimana alurnya? Katanya titik berapa? P,1. P itu ada 1,4. Ditransformasikan begitu dengan dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Nanti punya peta, punya bayangan. Misalkan saya namai P aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian ini lagi berikutnya. Nah, setelah dicerminkan dengan 3, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap X, Y sama dengan 1. Habis itu cerminkan terhadap Y sama dengan 1. Nanti punya peta. Ya, saya namakan P double aksen, itu X double aksen, Y double aksen. Begitu. Nah, alurnya seperti itu. Itu alurnya. Nah, kita cari itu. Nah, pertama itu titik 1,4 dicerminkan terhadap X sama dengan H. Nah, nanti punya bayangan dia. Dengan menggunakan apa? Nah, ini. Saya akan di awal sudah saya kenalkan ini yang namanya pencerminan terhadap X sama dengan H. Ini X sama dengan H. Jadi kalau 1,4 dicerminkan X sama dengan H. Perhatikan rumusnya ini. Nah, yang belakang itu tetap. Saya tulis yang belakang tetap pasti 0,4. Nanti ini pasti 0,4. Tetap yang belakang itu. Yang depan berubah. Berubah apa? Coba, kalau ini H, 2H, berarti hanya berapa di sini? Ini kan X sama dengan 3. Berarti kan hanya sama dengan 3. Kalau H ini 2H. Kalau ini H ini 2H. Berarti kalau 3, ya 2 kali 3 di sini nanti. 6. 6. Dikurangi katanya. Dikurangi. Nah, kalau ini X dikurangi X. Perhatikan. Berarti kalau ini 1, ya dikurangi 1. Maka ini nanti hasilnya adalah 6 dikurangi 1 itu 5. Berarti ini hasilnya adalah 5. Nah, gitu loh. Itu rumus yang pencerminan dari X sama dengan A. Kemudian berikutnya, untuk menentukan ini, berarti titik 5,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan H itu. Y sama dengan H. Nah, Y sama dengan H. Nah, perhatikan di sini berikutnya. Nah, Y sama dengan H. Depan tetap. Depan tetap. Berarti depan tetap. Kalau 5, ini ya 5. Nah, koma. Nah, ini kan kalau ini H, ini cerminnya adalah Y sama dengan 1. Berarti kan hanya sama dengan 1. Hanya sama dengan 1 itu. Nah, katanya kalau ini H, berarti ini 1. Ini 2H. Kalau ini 1 ya 2 kalikan 1, 2. Dikurangi katanya. Kalau di sini Y, maka dikurangi Y. Berarti kalau ini 4, ya dikurangi 4. Nah, berarti ini adalah 5. 2 dikurangi min 4 adalah min 2. Nah, begitu caranya. Jadi, bayangannya 1,4 setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Setelah dicerminkan Y sama dengan 1, bayangannya adalah 5, min 2.
Soal nomor 4. Nah itu. Baik, jawabannya mana? 5, min 2 ini. Oh sorry. Berarti jawabnya 5, min 2. Nah itu contohnya. Nah berikutnya berlatih. Tanpa berlatih, kalian akan eh, pemahaman kalian akan semakin menguat. Nah berikutnya latihannya. eh, Soal nomor 2. Kunci jawabannya itu nomor 2 itu adalah min 4,4. Oh sorry. Soal 2 itu kunci jawabannya ini. Nomor 2-nya. Berikutnya latihannya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 itu kuncinya adalah min 9,3. Min 9,3. Mana min 9,3? Ini. Kemudian setelah nomor 6 adalah soal nomor 7. Soal nomor 7 itu kuncinya adalah 2,4. 2,4. Oh, berarti ini. Nah, nomor 7 ini. Kemudian soal berikutnya latihannya adalah soal nomor 11. 11 itu ini perlu saya tambahi. Pi per 2 itu ada 90 derajat. Pi per 2 itu 90 derajat. Jadi sama dengan diputar sejauh 90 derajat. Nah, itu kunci jawabannya soal nomor 11 itu. Bentar. Soal nomor 11. Nah, threshold nomor 11. Oh ini. 11 itu kuncinya min 5,2. Min 5,2. Mana ini? Oh ini. Semoga tidak saya lihat. 11. 11. Kemudian 14. 14 itu kuncinya adalah 14. 5,6. Ini. 5,6. Kemudian soal nomor 15 yang terakhir itu kuncinya adalah 15 itu kuncinya adalah 7,2. Nah, 7,2. Nah, itu saja dari ini dari saya. Semoga ada guna dan manfaatnya begitu. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.